Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Usman Budiono, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Integral Hidayatullah Kebumen yang beralamat di Jalan Joko Sangkrip, kilometer 1,2, Duku Bojong, Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, dan sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto dengan nomor induk mahasiswa 2541104081368 pada hari Kamis 9 Oktober 2025 yang akan melaksanakan ujian kinerja praktik pembelajaran secara luring di SMP Integral Hidayatullah Kebumen dengan bab sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah pada kelas 7B. Mohon maaf atas segala kesalahan dan selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagaimana kabarnya Mas Santri hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita melanjutkan sesi belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita telah berdoa, kita mohon pada Allah supaya semoga pembelajaran pada pagi hari ini dengan berjalan lancar. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Untuk menambah wawasan, menambah rasa nasionalisme, mari kita menyanyi bersama dan dengarkan lagu Indonesia Raya. Indonesia airku, tanahku, di sana aku berdiri dan tangguh ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sebelum kita melanjutkan, Ustadz akan membacakan absensi kehadiran Mas Agam Abdillah Al-Khalifi, Alarik Royan Baramadani, oke, ada Egri Oktavian Iswanto, Fabian Atala Aidin Yusuf, mana? Izin? Oke. Fahri Yusuf Hidayat, Faris Naufal Kurniawan,
Fata Zaidan Fawaid. Hadir. Fatih Al-Fawaz. Hadir. Fatih Al-Fawaz. Fatih Nurus Salam. Oh, ada. Hafiz Hilmi. Oke. Ibnu Wildan Az-Zarif. Maheswara Raisifa Aswinda. Oke. Muhammad Askar Nabil Musafa. Muhammad Akmal Ataila. Muhammad Rofi Mubarok. Oke. Rafa Adri Alvaro. Masya Allah, hadir semua ya, alhamdulillah. Satu teman kita Fabian Atalah Aidin Yusuf yang hari ini izin, jika sakit mari kita doakan semoga lekas sembuh. Minggu lalu masih ingat kita belajar apa? Ada yang ingat? Angkat tangan yang ingat. Oke, ikhlas ya. Minggu lalu kita belajar tentang ikhlas. Sudah menerapkan di rumah bagaimana sikap ikhlas yang baik? Alhamdulillah. Kalau sudah, alhamdulillah. Hari ini Ustadz akan membawakan materi baru, yaitu tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Yang mana insya Allah tujuan pembelajaran kali ini nanti mas santri semuanya dapat memahami tentang pengertian sujud sahwi, mengetahui pengertian sujud syukur, pengertian sujud tilawah, kemudian mengetahui sebab-sebabnya dan melakukan tata caranya, mengetahui tata cara melakukan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah ya. Nah, dalam hal ini, dalam pembelajaran kali ini Ustadz akan menyampaikan pembelajaran kali ini. Nanti pertama kita akan menyaksikan video, kemudian nanti Ustadz akan membagikan kelompok, membagi kelompok menjadi 4 kelompok satu kelas ini. Nanti untuk diskusi, setelah itu Ustadz akan membagikan LKPD, lembar kerja. Kemudian salah satu dari kelompok nanti semuanya 1, 2, 3, 4. Kelompok 4 itu mempresentasikan hasil diskusi yang ada di kelompok masing-masing. Setelah itu kita akan evaluasi. Setelah diskusi kelompok, Ustadz akan melaksanakan asesmen untuk mengetahui kemampuan mas santri semuanya dengan membagikan LK dan mengerjakan LK. Bagaimana kondisi? Baik, alhamdulillah, semangat selalu. Sebelumnya Ustadz akan tanya kepada mas santri semua. Oke, apakah kalian pernah di dalam sholat itu lupa rokaat atau ragu-ragu? Pernah, Ustaz. Siapa yang pernah angkat tangan? Oke, Mas Fatah. Pernah apa Mas? Pernah lupa sholat. Sholat. Oke, Mas Fatah pernah lupa atau ragu-ragu ya? Rokaat sholatnya berapa jumlahnya? Oke. Sebagai seorang Muslim, apa yang kita lakukan ketika kita lupa dalam rokaat sholat? Tadi yang tahu? Apa Mas Ilmi? Oh, sujud sawi. Masya Allah. Ketika ya kita mendapat prestasi lah, kita juara 1. Nah, kita selaku santri, kita syariat Islam itu harus bagaimana Mas? Atau terhindar dari musibah, itu bagaimana? Ada yang tahu? Apa Mas? Oh, sujud syukur. Alhamdulillah. Apa yang lain tadi? Mengucap apa? Alhamdulillah. Ya, kita akan melalui tayangan video. Sujud sahwi adalah sujud 2 kali yang dilakukan karena seorang meninggalkan sunnah kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat ataupun karena ragu-ragu jumlah rakaat dalam sholat yang dikerjakan. Bacaan dalam sujud sahwi ialah subhanallah la yanamu wa la yasjud. Sebab sujud sahwi meninggalkan atau ragu-ragu meninggalkan sunnah mengerjakan sesuatu yang dapat membatalkan jika dikerjakan dengan sengaja dan tidak dibatalkan jika lupa, seperti menambah rukun sholat. Memindahkan rukun bauli atau ucapan kata yang bukan tempatnya. Apa kecepatan? Enggak, cukup. Sujud sahwi menjauhkan diri dari sikap sombong dan takabur, menunjukkan sikap rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menunjukkan kesadaran akan kelemahan kita sebagai hamba.
Sujud syukur merupakan sebuah sujud ungkapan rasa syukur atas nikmat yang telah diterima. Bacaan dalam sujud syukur: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Syarat dan rukun sujud syukur: suci dari hadas dan najis baik badan, pakaian maupun tempat. Rukun sujud syukur ialah niat, yaitu menyengaja mengerjakan sujud syukur. Takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar, sujud sambil membaca doa sujud syukur, sujud sesudah sujud syukur tanpa membaca tasyahud, salam sesudah bangun dari sujud dan takbir. Sujud tilawah, yaitu sujud yang dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat tertentu dari Al-Quran. Ayat-ayat tersebut disebut ayat sajadah. Oke Mas Andri, demikian paparan video yang telah kami tayangkan. Baik, coba tepuk 1. Sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, alhamdulillah masih semangat. Mas Andri, setelah melihat pemaparan video yang Ustadz tayangkan di depan, apakah Mas Andri sudah paham semuanya? Sudah, alhamdulillah. Baik, sujud sahwi ini ada 2 Mas. Sujud sahwi itu karena lupa masih di dalam sholat, maka cara mengerjakannya adalah di rakaat terakhir setelah tasyahud akhir, selesaikan tasyahud akhir, maka takbir, ya, 1 kali takbir kemudian sujud membaca subhana man la yanamu wala yazhu, subhana man la yanamu wala yazhu. Setelah berdoa dalam sujud, kemudian Allahu Akbar, masih dalam posisi duduk, kemudian sujud sekali lagi mengucap bareng-bareng subhana man la yanamu wala yazhu. Kemudian naik dengan mengucap takbir Allahu Akbar, baru salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Itu jika sujud sahwi dilakukan masih di dalam sholat. Jika sujud sahwi dilakukan di luar sholat, kok tahu-tahu Mas lari setelah sholat, dia lari, ingat, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah menekan sholat 2 rakaat yang dilupakan oleh Rasulullah, kemudian dia sujud, ya, dia sujud di dalam sholat. Ingat, dia sujud Allahu Akbar, membaca subhana man la yanamu wala yazhu. Itu setelah 2 rakaat baru kita ditutup dengan salam. Itu jika sujud sahwi dilakukan di luar sholat. Kemudian sujud syukur, ya, ada yang sudah paham tadi, bisa mengikuti dan tahu sujud syukur itu apa? Sujud syukur itu apa? Kenapa tadi? Apa Mas? Karena mendapat hal baik dan terhindar dari bahaya. Karena mendapat hal baik atau terhindar dari bahaya. Betul? Betul? Oke. Sujud syukur adalah ketika kita mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, baik berupa saudaramu melihat, ya, saudaramu lulus wisuda, kita sendiri baru nyetak gol dalam main sepak bola, kita sujud syukur karena bentuk namanya tunduk kepada Allah dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tata cara bagaimana kalau sujud syukur? Ya, boleh spontan dalam sunnah, boleh kalian harus mencari tempat yang suci tentunya, boleh langsung menghadap kiblat sujud syukur. Bunyinya bagaimana bacaannya? Alhamdulillah walhamdulillah. Boleh, yang paling ringan adalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik. Baik, yang ketiga tadi ada dalam pemaparan video adalah tentang sujud tilawah. Tadi sujud tilawah bagaimana pengertiannya?
Sujud karena kita membaca atau mendengar ayat sajadah. Biar tahu hikmahnya apa Mas? Menghormati Al-Quran. Mas Fatih apa Mas Fatih? Mengikuti sunnah Nabi. Masalah tepuk tangan buat kita bersama. Alhamdulillah Mas Santri, dari 3 materi sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah kita sudah memahami ya. Sudah memahami, tentunya perlu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ustadz akan bagikan LK untuk lembar LK untuk masing-masing kelompok. Akan tapi sebelumnya Ustadz akan membagikan kelompok ya. Silahkan kita bentuk, ini kelompok 1, ini kelompok 2, itu kelompok 3, dan sana kelompok 4. Silahkan 1 menit untuk persiapan kita masing-masing berkelompok, 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Silahkan kasih nama. Ya ini kan ada yang di luar sholat, tergantung kasusnya apa, di dalam sholat atau di luar sholat. Sudah ya kelas ini ya kelompoknya. Angkat tangan, kelompoknya siapa yang berani? Atau saya tunjuk? Ya silakan. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerja kelompok kami. Di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama ada Mas Akmal, Mas Azza, dan saya Mas Agam, Mas Fawas, dan Mas Askar. Seorang siswi SMP melaksanakan sholat zuhur di musola seorang diri. Ketika mendengar bel masuk, tiba-tiba ia lupa jumlah rakaat sholatnya dan muncul keraguan tentang kekurangan atau kelebihan rakaat sholat. Kemudian siswi tersebut menggenapi rakaat sholat yang kurang, lalu melakukan sujud sebelum salam. Jenis sujudnya adalah sujud sahwi. Tata cara sholat 2 rakaat, kemudian salam, bertakbir dan bersujud 2 kali. Sujud itu bertakbir lalu bangkit. Hikmah dilakukan sujud: menghilangkan keraguan, mengajarkan kesabaran. Tepuk tangan buat kelompok 3. Oke. Terima kasih kelompok 3, silakan ke tempat duduknya. Silakan maju ke depan semuanya. Di sini yang keras suaranya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami di sini kelompok 4 terdiri dari 5 anggota. Yang pertama ada Mas Fatih, Mas Izi, Mas Fatah, Mas Wildan, dan Mas Rafa. Di sini kami akan menjelaskan Hasil diskusi dari kelompok kami. Yang pertama, saat sholat, Pak Ali membaca kisah Al-Alaq. Ketika sampai pada bacaan wasjudu waqad dari Pak Ali lalu bersujud. Jenis sujudnya adalah sujud tilawah. Tata caranya, saat mendengar atau membaca ayat sajadah, lalu sujud 1 kali dengan membaca sujud tilawah. Kasih plus buat kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya sendiri, Mas Abiyo, Mas Faris, Mas Rofi, dan Mas Fahri akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Seorang siswi SMP melaksanakan sholat zuhur di musola seorang diri. Ketika mendengar bel masuk, tiba-tiba ia lupa jumlah rakaat sholatnya dan muncul keraguan tentang kekurangan atau kelebihan rakaat sholat. Kemudian siswi tersebut menggenapi rakaat sholat yang kurang, lalu melakukan sujud sebelum salam. Jenis sujud ialah sujud sahwi. Tata caranya, menyelesaikan bacaan tasyahud akhir, mengucap takbir kemudian bersujud, mengucap takbir kemudian bangkit seperti saat duduk di antara 2 sujud, mengucap takbir kemudian bersujud kembali, mengucap takbir lalu bangkit dari sujud kemudian salam. Hikmah dilakukannya sujud yaitu menghilangkan keraguan. Sekian diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya yang terakhir, kelompok 4, dipersilakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Oke. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ekri, saya sendiri Hilmi, Dava, Mahes, dan Alarik. Oke. Kita lanjut ke kasus pertama yang akan dibacakan oleh Dava. Saat sholat, Pak Ali membaca surat Al-Alaq ketika sampai pada bacaan wasjud waqo dari Pak Ali lalu bersujud. Jenis sujud tilawah. Tata caranya saat mendengar atau membaca ayat sajadah kemudian langsung sujud dengan membaca bacaan sujud tilawah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Karena pasti ada salahnya, jadi mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan yang meriah buat kelompok 4. Alhamdulillah masing-masing kelompok presentasi dengan baik, dengan semangat, tuntas semuanya. Alhamdulillah barakallahu fikum. Semoga menambah wawasan keilmuannya. Mas Santri, alhamdulillah Ustadz tekankan kembali lagi, kita review terlebih dahulu bahwasanya ketika kita lupa bilangan sholatnya, bilangan rokaatnya berapa, tidak tasawuf, berarti kita melakukan sujud sahwi. Jika kita terhindar dari musibah, mendapatkan anugerah, kita lulus ujian dan sebagainya, kita hendaknya melakukan sujud Syukur. Kita ketika mendengar atau membaca ayat sajadah yang dalam Al-Quran, maka sebaiknya kita melakukan sujud Tilawah. Apa hikmah daripada sujud sahwi? Salah satunya adalah, ayo masih ingat? Meningkatkan kesadaran. Menghilangkan keraguan. Dan hikmah daripada sujud syukur bagaimana? Hikmahnya, ayo salah satu ada yang mengingat? Mengakui nikmat Allah. Dan sujud tilawah, salah satu hikmahnya apa? Menghormati Al-Quran. Baik, Mas Santri, sungguh luar biasa. Ustadz sangat bangga pada kalian semua. Ustadz berikan waktu untuk menyusun ulang kembali tempat duduknya seperti semula. Untuk mengukur kepahaman kita semuanya, Ustadz akan bagikan LK, ya, kerjakan secara individu sekarang. Nanti kemudian Ustadz kasih waktu 10 menit, ya, 10 menit kemudian dikumpulkan ke depan. Baik. Atau Ustadz nanti yang mengambil. Silakan dikasih nama. Sudah ya Mas? Sudah semuanya? Oke, alhamdulillah. Ustadz ambil ya. Oke, baik, alhamdulillah kita sudah belajar bersama dan kita sudah mengerjakan LK, kemudian LK secara berkelompok, sudah berdiskusi. Alhamdulillah mayoritas daripada kita sudah memahami apa itu pengertian sujud sahwi, sujud syukur, kemudian sujud tilawat, penyebabnya dan bagaimana tata caranya. Alhamdulillah sudah paham. Baik, Mas Santri, setelah kita belajar bab sujud ini, apa yang kalian rasakan, Mas? Ada yang berani jawab? Silakan, Mas. Mas Agam jadi lebih paham tentang sujud syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Ustadz berpesan selalu belajar, semangat, jangan sampai tidak belajar dan kebanyakan main HP. Gitu ya. Untuk pertemuan minggu depan, insya Allah kita akan menghafal dan prakteknya secara langsung. Ya, untuk pertemuan yang kedua kita akan praktek. Insya Allah praktek sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Baik, mari kita akhiri perjumpaan kali ini, pertemuan kita dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Apabila banyak salahnya dari Ustadz, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.